Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah malaikat yang malu dengan Utsman bin Affan. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib, merupakan 4 sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi khalifah sepeninggal Nabi. Keempatnya mempunyai keistimewaan masing-masing, namun di antara mereka hanya Utsman bin Affan yang mampu membuat malaikat merasa malu. Selain itu pada masanya beliau dijuluki Abu Abdillah. Beliau juga digelari Zun Nurain, yakni pemilik 2 cahaya, karena menikah dengan 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ruqayyah dan Ummu Kaltsum. Selain yang dimiliki Utsman bin Affan adalah kedermawanannya dalam bersedekah. Utsman juga merupakan sosok sahabat yang pertama merangkum mushaf-mushaf yang tersebar menjadi sebuah kitab, yang sekarang kita baca yaitu Al-Quran. Ada satu kisah yang menggambarkan sifat mulia itu sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali ayahandanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring. Demi menyambut Abu Bakar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab salamnya. Posisi beliau tetap di atas tempat tidur, tetapi bagian gamisnya sedikit terangkat, sehingga menampakkan sebagian betisnya. Usai berbincang-bincang Abu Bakar pun pamit. Tak lama kemudian Umar bin Khattab minta izin untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, Umar pun ikut pamit pergi dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kini giliran Utsman bin Affan yang ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memberi izin, Aisyah memperhatikan suaminya itu kini mengubah posisi duduknya, sehingga betisnya yang tadinya tersingkap menjadi tertutup. "Wahai Rasulullah, engkau tidak bersiap begitu kedatangan ayahku yakni Abu Bakar dan Umar?" tanya Aisyah radhiyallahu anha. "Utsman merupakan seorang yang pemalu. Bila dia masuk sedangkan aku masih berbaring, pasti dia malu untuk masuk, dan akan cepat-cepat pulang. Padahal dia belum menyelesaikan keperluannya. Wahai Aisyah, tidakkah aku patut malu kepada seseorang yang disegani oleh para malaikat?" Jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan. Bahkan para malaikat pun bersikap malu terhadap Utsman bin Affan. Sifat itu merupakan teladan bagi umat Islam, sebab hal itu sendiri diajarkan oleh Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malu tidak menimbulkan sesuatu kecuali kebaikan." Dan terkait sifat mulia ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Utsman bin Affan. Bahkan para malaikat pun segan terhadapnya, lantaran perangainya yang pemalu itu bukan karena jumlah hartanya yang menjadikan malaikat segan kepadanya, melainkan ketulusan hatinya dalam membantu sesama. Meskipun bantuannya harus menguras hartanya, tapi baginya itu tak jadi masalah. Hal terpenting yang beliau inginkan adalah hartanya dapat bermanfaat bagi seluruh umat. Bahkan beliau rela mendonasikan sebagian harta untuk momen perjuangan Islam. Di suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengumandangkan pengumuman penting. Beliau bertanya kepada seluruh masyarakat, siapa yang bisa memenuhi dana untuk momen perjuangan Islam? Tak lama, Utsman bin Affan pun melangkahkan kaki menuju Rasulullah. Dengan mudahnya ia mendonasikan sebagian hartanya untuk momen tersebut. Tidak hanya berjumlah jutaan, tapi triliunan. Sahabat Nabi yang punya wajah rupawan tersebut menuturkan, kalau untuk agama Islam ia akan rela melakukan apa saja. Dan selain itu diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, bahwa ketika Al-Hasan ditanya tentang orang yang beristirahat pada waktu tengah hari di masjid, maka ia menjawab, "Aku melihat Utsman bin Affan beristirahat di masjid." Padahal beliau sebagai khalifah, dan ketika ia berdiri nampak sekali bekas kerikil pada bagian rusuknya, sehingga kami berkata, "Ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukmini." Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar seraya berkata, dengan firman Allah, "Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." Quran Surat Az-Zumar ayat 9, yang dimaksud itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah pada pertengahan Tasyrik tanggal 12 Zulhijjah dalam usia 80 tahun lebih. Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum pemberontak atau Khawarij di dalam rumahnya. Ketika Utsman terbunuh, istri beliau berkata,
mereka telah tega membunuhnya. Padahal mereka telah menghidupkan seluruh malam dengan Al-Quran. Utsman bin Affan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga lewat lisan Nabi. Meskipun telah wafat, kedermawanannya selalu dikenang oleh umat Islam, mulai dari membeli sumur Yahudi, menyumbang 300 ekor unta pada perang Tabuk, dan masih banyak lainnya. Utsman dikenal sebagai sahabat Nabi yang banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.